Kiai Haji Imaduddin menyatakan dengan tegas bahwa menurut keyakinan beliau, hasil dari penelitian beliau, nasab Sadah Ba'alawi itu nasab yang mardud, tertolak, dan para habib-habib yang dari jalur Sadah Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Bahwasanya yang menyatakan nasab Ba'alawi itu sahih bukan hanya orang-orang bodoh, bahkan sampai sekarang itu belum pernah ada kitab ulama nasab. Ingat, kitab ulama nasab yang isinya menyatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi itu batal. Saya ulangi lagi, sampai sekarang tidak ada kitab ulama nasab, bahkan yang kontemporer sekalipun, yang menyatakan nasab Sadah Ba'alawi itu batal. Jadi yang ada baru kitabnya Kiai Haji Imaduddin, Al-Mawahib Al-Ladunniyah fi bayani ingkito nasabi Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah. Baru itu satu-satunya kitab yang isinya secara sharih menyatakan batal. Sebelum-sebelumnya itu biasanya bentuknya adalah blogspot punya Syarif Audah. Ya, begitu juga Dr. Yasin Al-Khalidari, di mana Sayyid Syarif Audah yang membatalkan nasab Sadah Ba'alawi juga membatalkan nasab Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan dengan narasi yang lebih tajam, lebih dahsyat, lebih sadis daripada ketika membatalkan nasab Ba'alawi. Saya ulangi lagi, Sayyid Audah Al-Akili yang membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, kalau Anda baca tulisan beliau, juga secara sharih membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ketika membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyid Audah ini membawakan narasi dari kitab-kitab muktabar tentang ucapan-ucapan ulama nasab. Sementara ketika membatalkan nasab Ba'alawi hanya berpegang kepada tidak ada kitabnya. Sisanya adalah narasi pribadi beliau. Tapi ketika membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bukan hanya narasi pribadi, tetapi banyak sekali di situ beliau menyebutkan kitab-kitab yang menyatakan Sayyid Abdul Qadir Jailani itu nasabnya batal. Itu Syarif Audah. Kita harus adil kalau mau bicara tentang seseorang. Sementara ulama yang menyatakan sah itu banyak. Yang paling dahsyat misalnya An-Nabhan, Yusuf An-Nabhan, bahkan diklaim min asohin nasab, paling sahihnya nasab. Dalam Khulasatul Asar bahkan disebutkan ittafaqo al-muhaqqiquna. Ulama-ulama yang tahqiq dalam bab ini, yaitu bab nasab, sudah sepakat bahwa Ba'alawi itu sah. Jadi biar kamu tahu arahnya di mana, persinggungannya di mana. Ini kalau sudah kita bawa-bawa kredibilitas ulama ketika menyatakan nasab itu sah atau tidak sah. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti kita tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin ini adalah satu-satunya kitab. Entah wallahu a'lam ini masuk kitab nasab atau bukan, tetapi Kiai Haji Imaduddin belum pernah menulis tentang kitab nasab, karena kitab nasab itu isinya biasanya silsilah nasab ya. Jadi orang disebut nasabah itu karena menulis kitab yang isinya masalah nasab, bukan bicara tentang membatalkan nasab orang lalu disebut nasabah, enggak ya. Ya kamu cari ulama manapun disebut nasabah karena punya karya tulis yang isinya tentang nasab, itu nasabah namanya. Kalau begini berarti kita menjadi faham bahwa Kiai Haji Imaduddin ini adalah ya bisa jadi mujaddid mungkin ya, atau mujtahid mungkin, atau pembaharu mungkin dalam masalah nasab, khususnya dalam masalah membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Karena sampai detik ini, apalagi kamu cari kitab-kitab sebelumnya, itu tidak pernah ada narasi membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Kalau yang menyatakan sah banyak ya, banyak, bahkan kitab-kitab nasab itu kalau bicara Sadah Ba'alawi itu berbicara bahwa mereka nasabnya sah. Bagaimana dengan kitab Al-Ubaidili? Kitab Al-Ubaidili tidak bicara tentang Sadah Ba'alawi. Bagaimana kitabnya Al-Majdi? Tidak bicara tentang Al-Ubaid, tentang nasabnya Sadah Ba'alawi. Kitabnya Al-Umari tidak bicara. Kitab Al-Fahri, Al-Marwazi tidak bicara. Kitab At-Toqi. Nah, kitab At-Toqi ini, Ibnu Toqi ini bicara tentang Syekh Abdul Qadir Jailani di bagian mendukung pembatalannya, tapi tidak bicara tentang Ba'alawi. Kalau tidak bicara, maka tidak bisa kita menisbatkan bahwa mereka berbicara. Itu kaidah etik namanya.
La yunsabu ala sakiti qaulun. Kalau tidak berbicara membatalkan atau mengesahkan, maka jangan dianggap membatalkan. Kecuali kamu temukan ucapan sorry, hadza nasabun batil atau apa, atau hadza nasabun ghairu sahih, atau hadza nasabun mardud, itu baru. Tidak ada begitu. Tunjukkan kitab ulama nasab mana yang mengatakan ada bahasa hadza nasabun batilun, atau innahum laisu min ahlin nabi, min ahli baitin nabi, atau nasabuhum munqati. Kitab mana? Ingat kata kuncinya, kitab mana? Ini untuk pendukung Kiai Haji Imaduddin biar lebih naik dialognya. Sekarang jangan berpolemik di masalah teorinya dulu. Tarik kepada masalah output dari teori. Berbicara nggak ada kitabnya atau ini atau itu, output kepada teori. Jangan seolah-olah baru kalian yang tahu nggak ada kitabnya. Jangan seolah-olah baru kalian yang tahu bahwa tidak disebut oleh Al-Ubaidili, tidak disebut oleh Al-Omari, tidak disebut oleh Al-Marwazi, tidak disebut oleh Ibnu Anibah, tidak disebut oleh At-Toktoki, tidak disebut oleh Ibnu Toba. Seolah-olah itu pengetahuan yang tertutup, tidak ada yang tahu, tiba-tiba baru Kiai Haji Imaduddin tahu, sehingga muncul dengan kebenaran, muncul dengan pendapat yang benar, dan sudah sesuai dengan mereka. Seolah-olah seperti itu. Padahal yang namanya nasabah itu sudah tahu itu semua. Bagaimana bisa disebut nasabah kok pengetahuannya nggak tahu? Sehingga ketika mereka mengisbat nasab saja Ba'alawi, tidak merujuk kepada Al-Ubaidili karena memang tidak ada, tidak merujuk kepada Al-Omari karena memang tidak ada, tidak merujuk kepada Al-Majdi Al-Fahri karena memang tidak ada di situ. Kalau misalnya mereka ada di situ, ada nama-nama Ba'alawi disebut, mesti ulama-ulama nasab yang mengisbat itu merujuk. Maka sudah sejak awal saya bilang, kenyataan Al-Ubaidili tidak menulis itu semua orang tahu. Tapi istimbatnya lalu menjadi batal itu Kiai Haji Imaduddin. Dan mentok-mentok versi blogspotnya Sarif Audah. Juga Dr. Yasin Al-Kalidari. Juga Sukri Morad mungkin ya. Sisanya, selain orang-orang yang dalam hitungan jari ini, adalah mengisbat nasab Ba'alawi itu sahih. Mereka juga tahu tidak ada kitabnya. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.